Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan humas di dunia dan di Indonesia. Sebelum menyampaikan informasi tersebut, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Baiklah, saya sendiri Velia Invitatias. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian. Selanjutnya dengan saya Kamardia Agim. Kami bertiga merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi informasi, perpustakaan, dan kearsipan. Baiklah, setelah ini kita akan masuk kepada pembahasan. Baiklah, penyampaian materi yang pertama mengenai apa itu humas atau public relation akan disampaikan oleh Muhammad Febrian. Kepada Febri, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat atau public relation merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebagai upaya menciptakan hubungan yang saling pengertian terhadap instansi di dalam masyarakat. Humas merupakan bentuk komunikasi di dalam masyarakat. Dalam humas terdapat gabungan ilmu pengetahuan yang berdasar dari ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya, pelopor atau tokoh public relation. Yang pertama, Philip Blatterly. Yang kedua, Paul Garrett. Yang ketiga, T.J. Ross. Yang keempat, Eric Johnson. Yang kelima, Arthur Ripek. Yang keenam, Carl Biors. Dan yang terakhir, Forey Burnett. Di antara tokoh tersebut, Philip dianggap sebagai the father of public relation karena melalui konsepnya ia berhasil mengembangkan public relation. Ivy Lee merupakan seorang wartawan serta putra dari bangsawan di Georgia, Amerika Serikat. Itu tadi penjelasan yang diberikan oleh Febrian. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan humas di dunia yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, pada periode pertama atau public relation as non-organized activity period ini terjadi pada tahun 1700 sampai 1800. Pada periode ini banyak muncul bentuk aktivitas yang tidak terorganisir dengan baik karena pada kegiatan ini terjadi penyatuan pendapat oleh banyak rakyat untuk memerdekakan atau membebaskan dunia pada saat itu, di mana dikuasai oleh sistem kolonialisme. Dan pada periode ini bisa juga disebut sebagai Public of Independence. Selanjutnya yang kedua yaitu Public Relation as Organized Activity Period. Ya, ini terjadi pada tahun 1801 sampai 1865. Pada periode ini sudah terjadi kemajuan dan perkembangan dari public relation ini di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi. Pada saat ini public relation sudah berjalan dengan baik dan sudah sangat pesat perkembangan antara hubungan lokal, nasional maupun internasional. Periode ini juga disebut sebagai Public Relation of Expansion. Nah, yang ketiga yaitu Public Relation as Professional. Ini terjadi pada tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, aktivitas Public Relation ini sudah menjadi suatu kegiatan yang profesional, dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Public relation ini juga dimanfaatkan oleh tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire atau sistem ekonomi yang monopoli, yang tidak mempedulikan nasib rakyat atau pekerjanya. Karena itu, public relations pada periode ini disebut juga sebagai the public of the demand. Selanjutnya yang keempat yaitu public behavior period. Periode ini terjadi pada tahun 1901 sampai 1919. Pada periode ini terjadi
pemogokan massal yang dilakukan oleh serikat buruh, populis, Kristiani, sosialis, dan para petani dalam aksi untuk memprotes tindak kekerasan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi yang tidak bermoral dan koruptor. Namun hal tersebut berhasil dihentikan atau diatasi oleh seorang praktisi dan sekaligus dia merupakan tokoh public relation, yaitu Ivy Ledbetter-Lee. Karena dia sudah berhasil mengatasi krisis pemogokan massal tersebut dan melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara serta perusahaan kereta api itu melalui strategi manajemen of public relation handling and recovery. Dia bekerjasama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principles. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu the Public Relations and Mutual Understanding Period. Periode ini terjadi pada tahun 1920 sampai sekarang. Periode Public Relation atau humas di tahun tersebut dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, serta penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai, serta saling toleransi di berbagai bidang organisasi publik. Sehingga dapat kita lihat pada saat sekarang ini, humas atau public relation ini dijadikan sebagai salah satu bagian penting di sebuah instansi atau organisasi agar mampu mendukung sebuah instansi atau organisasi tersebut untuk maju atau berkembang. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan humas di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu sejarah perkembangan humas di Indonesia yang akan disampaikan oleh Kamardi Agim. Kepada Agim, kita silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan humas di Indonesia. Pertama sekali, periode pertama tahun 1962. Terbentuknya humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi humas secara garis besar. Tugas kehumasan yang terbentuk pada masa itu pertama sekali tugas strategi, yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Yang kedua, tugas taktis, yaitu upaya memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan, komunikasi, timbal balik dua arah, hingga mampu menciptakan citra atas lembaga yang diwakilinya. Yang kedua, periode tahun 1967 sampai 1971. Awalnya dibentuk Baku Humas Pemerintah pada tahun 1970 hingga 1971. Bako diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang melalui SK Mempen nomor 31 tahun 1971 sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Bako Humas tersebut beranggotakan Humas Departemen, lembaga, serta unit usaha negara. Kerjasama antar humas departemen tersebut menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerapan dan kehumasan.
Yang ketiga, periode tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas kalangan profesional, lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya wadah profesi humas, yaitu perhumasan, pada tanggal 15 Agustus 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Pada acara Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir 1993, ditetapkanlah Kode Etik Kehumasan Indonesia, atau disebut juga waktu itu dengan KEKI. Perhumasan juga tercatat sebagai anggota IPRA dan FAPRO. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, dibentuk suatu wadah profesi humas lainnya. Dan yang keempat, periode terakhir, pada tahun 1955 sampai sekarang. Periode perkembangan di kalangan swasta di bidang profesional, khusus spesialisasi humas bidang instruksi pelayanan jasa, memiliki banyak indikator seperti terbentuknya himpunan humas hotel berbintang pada tanggal 27 November 1995. Berdirinya forum komunikasi antar humas perbankan. Tujuan utamanya adalah membina hubungan komunikasi antara himpunan bank milik negara melalui kegiatan operasional dan jasa perbankan. Juga melalui berbagai seminar diskusi, penerbitan jurnal, dan tukar-menukar informasi. Selain itu, juga bertujuan untuk membina hubungan keluar dengan publiknya dan mampu menciptakan opini positif bagi masyarakat nasional. Berdirinya PRSI, Public Relations Society of Indonesia, pada 11 November 2003 di Jakarta. Idenya sama dengan PRSA, yaitu sebagai organisasi profesional yang bergengsi dan sekaligus kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai PR profesional dan aktivitasnya yang berkaitan dengan isu-isu secara nasional dan internasional. Itulah sejarah humas di Indonesia. Terima kasih kepada Agim atas informasi yang disampaikan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang sudah dilakukan tadi. Jadi, public relations atau humas ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi dalam upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang mereka miliki, apa yang instansi atau organisasi tersebut miliki. Karena setiap masyarakat akan membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh instansi atau organisasi tersebut. Misalnya saja perpustakaan. Yang kita kenal perpustakaan ini merupakan wadah untuk kita bisa mencari berbagai informasi. Nah, bagaimana caranya orang-orang mengetahui informasi yang kita butuhkan tersebut ada di perpustakaan A misalnya. Nah, untuk itu tuh perlu dilakukan praktik atau kegiatan humas ini agar masyarakat mengetahui, oh di perpustakaan A ini memiliki
informasi yang sangat banyak mengenai hukum, ekonomi, atau pendidikan, sehingga pengunjung atau pembaca atau yang membutuhkan informasi tersebut akan langsung mengetahui perpustakaan tersebut memiliki informasi yang mereka butuhkan. Jadi kegunaan humas dapat kita lihat salah satunya contoh di perpustakaan. Begitu pula di instansi atau organisasi lainnya sangat membutuhkan humas. Jadi pentingnya ada humas di sebuah instansi atau organisasi ini merupakan dukungan juga untuk instansi atau organisasi tersebut untuk menambah citra dari organisasi atau instansi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Sebelum menutup, kami berterima kasih kepada Ibu Desriani yang sudah memberikan tugas untuk menjelaskan atau memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan humas di dunia dan di Indonesia. Semoga video ini memberikan banyak manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.